Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan senantiasa memujinya, mengagungkannya, dan taat kepadanya. Semua itu tertuang dalam tauhid dan dalam upaya kita mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jangan pernah kita mengabaikan dua hal penting dalam bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah selalu menjaga ikhlas dan tauhid. Yang kedua, selalu mencontoh Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini akan membahas bersama-sama kajian yang sangat penting, yaitu tadabbur surah Al-Fatihah. Ada di sini yang hadir yang tidak hafal Al-Fatihah? Siapa tahu ada yang hafal tapi lupa karena faktor U. Ada yang benar-benar lupa seluruh ayat, seluruh surah, atau masih tersisa Al-Fatihah? Masih ya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, terutama yang sudah di atas 60, Allah jaga dari penyakit pikun. Ini penting sekali para jemaah supaya terus bisa beribadah kepada Allah secara maksimal. Para jemaah, kita bahas kajian tadabbur surah Al-Fatihah dengan tujuan agar kita tidak hanya menghafalnya, tapi bisa mengamalkannya. Ketahuilah, seluruh keberkahan Al-Quran di dunia ini kita akan raih, kita akan dapatkan ketika kita mewujudkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Ada 3 tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Kalau kita belum mewujudkannya, maka kita belum mendapatkan keberkahan Al-Quran yang Allah turunkan melalui Al-Quran ya secara maksimal. Yang pertama, tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu agar bisa dibaca dengan benar. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya, alladzina atainahumul kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Al-Quran, lalu membacanya dengan benar. Sebagaimana ya, salah satu tafsir dari Ibnu Mas'ud adalah membacanya dengan benar. Jadi kalau kita baca Qur'annya belum benar, di sini pentingnya belajar tahsin. Belajar Al-Qur'an, tahsinu qiraatil Qur'an, bagaimana membaca Qur'an dengan benar. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an sudah menjadi sebab berkah, hidup pun berkah. Keluarga berkah, rumah tangga berkah, harta berkah, semuanya berkah. Oleh sebab Al-Quran, karena kita bisa membacanya dengan benar. Kalau sudah bisa membaca dengan benar, apakah semua keberkahan Al-Quran sudah kita dapat? Belum. Kita harus mewujudkan tujuan yang kedua diturunkannya Al-Quran. Apa itu? Mentadaburi Al-Quran. Para ulama menjelaskan apa itu tadabbur. Tadabbur itu menghayati makna Al-Quran.
melalui tafsirnya yang sederhana. Tadabbur adalah menghayati makna. Makna bukan terjemah ya. Karena banyak sekali makna kalau diartikan terjemah malah beda dengan tafsir. Makna di sini artinya apa? Tafsir. Kalau makna artinya terjemah, maka salah satu ayat misalnya Allah katakan, "Alikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum." Perhatikan saja diri kamu, tidak usah pedulikan orang-orang yang sesat. Berarti kita nggak perlu apa di si ayat kalau kita pahami ayat secara terjemah. Perhatikan saja dirimu, tidak perlu memperhatikan orang-orang yang sesat. Berarti kita tidak perlu apa kalau kita pahami ayat ini secara terjemah? Tidak perlu dakwah, nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tafsirnya nggak begitu. Tafsirnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikunallahu ayyumma Allahu 'alaikum biqabimin. Ayat ini justru dipahami wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, wajibnya dakwah. Nah, ayat ini memberi pelajaran. Makna ayat atau Al-Qur'an bukan terjemah. Jadi menghayati terjemah itu nggak cukup. Karena ayat Al-Quran itu bisa dipahami melalui 3 sisi. Yang pertama, ayat yang memiliki makna dan ayat yang tidak memiliki makna. Ayat yang tidak memiliki makna seperti huruful muqatta'ah, alif lam mim, sin, shad, yasin dan seterusnya, dia nggak punya makna. Ada ayat yang punya makna. Nah, makna ini bisa diungkap melalui 3 sisi. Yang pertama bahasa. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa terjemah. Ya. Kemudian ayat ini dipahami melalui apa? Melalui dalil. Melalui tafsir, namanya tafsir bil ma'thur. Ayat bisa dipahami melalui ayat yang lain, karena ayat menjelaskan ayat. Misalnya was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, Allah jelasin an-najm mutsaqib. Apa itu tariq? Bintang yang menghujam, bintang yang paling terang. Atau bisa dipahami makna ayat melalui hadis. Melalui hadis Rasulullah SAW, misalnya Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salati wusta. Jaga salat fardumu, terutama salat tengahmu. Kata Nabi apa? Salat tengah itu maksudnya salat asar. Salatul wusta hiya salatul asar. Salat tengah maksudnya adalah salat asar. Berarti salat fardu yang paling utama salat asar, bukan salat subuh. Salat asar adalah kunci sholat fardu yang lain. Kalau kita bisa menjaga sholat asar, maka Allah akan mudahkan kita menjaga sholat fardu yang lain. Atau juga memahami ayat melalui tafsir bil ma'thur, yaitu apa? Tafsirnya sahabat. Tafsir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, kalau ada kata atau perintah ibadah, maksudnya perintah untuk bertauhid. Seluruh perintah ibadah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi semua perintah ibadah maknanya perintah tauhid. Ya. Kemudian apa lagi? Yaitu makna Al-Quran yang bisa dipahami maknanya melalui apa?
melalui budaya dan tradisi. Contohnya apa? Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaul istrimu dengan baik. Ada nggak bahasa mengatakan baik itu maknanya ini, artinya ini? Nggak tahu. Apa syariat menjelaskan? Apakah ada ayat, hadis menjelaskan cara suami memperlakukan dengan baik istrinya dengan dikasih tiap bulan 1 miliar? Wah, baik semua. Berarti pada gagal suami. Jadi baik di sini bahasa nggak menjelaskan. Ma'ruf di sini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaul istrimu dengan baik. Baik di sini nggak dijelaskan oleh dalil. Berarti kembali kemana? Kembali ke tradisi masing-masing. Di kota ini rata-rata kalau nafkah berapa dianggap suami baik? Oh, 5 juta berarti baik. Kalau di kampung beda lagi. Beda lagi dia. Di kampung beda lagi. Sama dengan misalnya mahar. Mahar nggak ada. Dalil mengatakan mahar itu sekian, nggak ada. Secara umum kata Nabi alaihissalam, aktsarun nisa'i barakatan aqalluhum mahra. Wanita yang paling berkah hidupnya adalah yang paling sedikit maharnya. Tapi berapa dikitnya? Sendal doang. Dikasih apa misalnya? Dikasih cuma rupiah, 1 rupiah. Kan nggak jelas. Berarti maharnya orang wanita di kota beda mahar wanita di kampung. Wanita di Arab dengan wanita di Asia Tenggara, wanita di Eropa, itu semua kembali kepada tradisi. Itu namanya apa? Tafsir ayat melalui tradisi yang namanya urf. Jadi ini saya ingin kuatkan ya, bahwa tidak benar tafsir itu atau makna ayat artinya terjemah. Jadi tidak boleh orang ngaji hanya terjemah, nggak boleh. Kalau kita ngaji Al-Quran hanya ngaji terjemah, kita akan sesat dan akan jauh dari maksud Allah yang ada di Al-Quran. Karena apa? 2/3 bahkan lebih dari makna Al-Quran itu dari dalil, dari tafsir. Dengan apa? Dengan dalil, bukan dengan terjemah. Nah dari sini berarti orang Arab aja nggak cukup bisa paham ayat, nggak cukup. Kalau ayat bisa dipahami dengan bahasa Arab, orang Arab nggak perlu belajar. Buktinya apa? Umar aja nggak tahu apa itu wa'abba. Abba itu dia nggak ngerti. Itu Umar ahli bahasa. Apa kata Allah? Fakihata wa'abba. Fakihah saya tahu itu artinya buah. Tapi abba apa? Saya nggak tahu. Umar aja nggak tahu abba itu apa. Ternyata abba artinya apa? Rumput. Jadi bahasa salah satu ya yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk memahami ayat. Nah, jadi tadabbur itu kembali ke tadabbur. Apa itu tadabbur? Menghayati makna Al-Quran melalui tafsirnya yang, kenapa saya bilang sederhana? Karena ada tafsir yang panjang sekali, seperti tafsir Tabari. Wah, kalau ibu-ibu di sini suruh buka tafsir Tabari, baru buka belum ditutup udah pingsan. Kenapa? Sangat panjang sekali. Apalagi tafsir yang sangat rumit, ya, yasukul khilaf bainal ulama. Dia sebut khilaf para ulama dalam tafsir, yaitu tafsirnya Ibnu Jauzi dalam kitabnya Tafsir Zadul Basir. Itu semua khilaf pada ayat ini, ulama pendapat bilang begini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dalilnya begini. Ini tafsir apa? Paham belum? Pusing iya. Kan gitu. Ada lagi tafsir lughawi, tafsir yang menafsirkan dari si bahasa, seperti kitab Kasyaf Az-Zamakhsyari. Kita lihat di situ apa arti, apa namanya nazar, melihat itu apa artinya.
Kemudian apa artinya ini dan itu, bahasanya diutarin, berkata syair begini, berkata syair begini. Waduh, ini apa artinya? Kita nggak nangkep karena terlalu rumit. Jadi makna Al-Quran yang bisa kita pahami melalui tafsir yang sederhana. Tafsir sederhana, tafsir apa saja. Seperti contoh nih, tafsir Juz Amma Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ini sederhana sekali. Ya, ada namanya tafsir As-Sa'di. Cari itu, udah terjemahin. Dia mudah sekali, praktis sekali. Al-Fatihah itu apa artinya? Alhamdu Rabbil Alamin. Nah, inilah yang akan saya sajikan. Tadinya saya mau nafsirkan Al-Fatihah dengan khilafnya. Kira-kira siap nggak, Bu? Oh, siap, benar. Khilaf ulama dalam masalah menafsirkan Al-Fatihah, siap? Siap-siap jatuh? Makanya saya lihat, oh iya, saya baru ingat. Saya pikir jamaahnya mahasiswa, mahasiswi. Oh, baru ingat saya. Jamaahnya ABG, angkatan babe gue. Oh iya, berarti disederhanakan aja deh tafsirnya. Supaya apa? Setelah tadabbur, tujuannya ketika Al-Quran bisa mengamalkan Al-Quran. Langsung kita masuk ke Al-Fatihah. Tolong jangan ada yang ngantuk. Tolong fokus. Nggak usah mikirin arisan. Bulan ini dapat apa enggak, nggak usah. Ya, tolong fokus. Tadabbur Al-Fatihah yang sangat sederhana. Supaya kita bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya upayakan betul. Tadabbur dan tafsir Al-Fatihah sangat mudah dan sederhana. Sehingga bisa langsung diamalkan. Al-Fatihah. Kenapa surah ini, ingat bukan surat ya, tapi surah. Karena untuk membedakan antara surah Al-Quran dengan surah cinta. Itu sebabnya makanya ahli bahasa tidak lagi menamakan surat, tapi surah. Surah Al-Quran. Jadi jangan bilang surat lagi ya. Karena EYD-nya begitu. Ejaan yang sudah disesuaikan, yang terbaru, bukan lagi surat. Ya, untuk membedakan antara surah Al-Quran dengan surah cinta. Ya, surat terbuka, al-surat boleh. Kalau surat yang kita tulis, kirim kemana, itu namanya surat. Tapi Al-Quran bukan surat, tapi surah. Pakai H. Surah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena dia adalah surah pembuka Al-Quran. Makanya disebut Al-Fatihah. Surah pembuka, surah yang mengawali Al-Quran. Karena semua Al-Quran harus diawali dengan Al-Fatihah. Makanya disebut surah Al-Fatihah, yaitu surah pembuka, yaitu surah yang memulai Al-Quran. Yang mulai Al-Quran, karena urutan Al-Quran itu berdasarkan wahyu, bukan ijtihad para ulama, sahabat. Kata Nabi, ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini. Jadi urutan surah Al-Quran berdasarkan perintah dari Nabi SAW. Jadi harus urut, nggak bisa tidak. Nggak ada, makanya Al-Quran di ujung kutub utara, ujung selatan. Oh beda. Yang kedua surahnya Ali Imran, nggak ada. Oh di sana di Maroko, penganut Maliki, di sana Al-Quran surah yang ketiga Al-Maidah, nggak bisa. Semuanya sama urutannya. Hanya dari semua Al-Quran ya harus diawali Al-Fatihah, makanya disebut Al-Fatihah. Dan juga Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Kenapa Ummul Quran? Karena semua ajaran Islam merujuk kepada Al-Fatihah. Jadi kalau kita ingin tahu isi Islam itu apa saja, ya lihat gambarannya di Al-Fatihah. Apa itu? Ada 3 isi ajaran Islam dan isi Al-Quran. Makanya disebut dengan itu apa sih? Itu sesuatu yang dijuluki dengan adalah yang menjadi rujukan, al-marja' lisyai',
Sesuatu yang menjadi rujukan disebut Misalnya Ummul Qura. Rujukan apa? Rujukan? Rujukan kiblat, arah kiblat. Rujukan ibadah umrah dan haji. Boleh nggak orang ibadah umrah dan haji di Madinah? Nggak boleh. Jadi orang yang akan haji dan umrah harus merujuk ke Mekah. Gitu. Seorang yang sholat dari manapun dia, dimanapun dia berada harus merujuk ke arah Mekah. Kalau orang yang di Masjidil Haram harus merujuk ke Ka'bah. Kalau di sekitar Mekah merujuk ke Masjidil. Kalau yang di luar sana jauh merujuk ke Mekah. Makanya Mekah Ingat apa itu disebut Sesuatu yang menjadi rujukan, makanya namanya Dia disebut Ummul Quran. Karena semua ajaran atau isi Al-Quran merujuk ke situ. Makanya isi Al-Quran ada 3. Yang pertama tentang tauhid. Yang kedua tentang hukum. Di Al-Quran ada hukum salat, hukum zakat, hukum puasa Ramadan, hukum haji, hukum muamalah, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kisah orang-orang terdahulu yang diakhiri dengan ganjaran bagaimana Allah memuliakan, membalas orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan bagaimana Allah bercerita tentang iblis, tentang Fir'aun, Qarun, dan orang-orang yang Allah benci lain yang pada akhirnya Allah ceritakan ujung cerita akhir hayat mereka seperti apa. Jadi bicara tentang kisah dan balasan bagi mereka. Jadi Al-Quran isinya 3. Dan itu tergambar di Al-Fatihah. Yang pertama isinya tentang tauhid. Yang kedua tentang hukum. Hukum itu apa? Larangan dan perintah. Itu hukum. Kalau ada ayat yang isinya perintah, itu hukum namanya. Namanya hukum fikih. Walaupun Ibnu Arabi memahami hukum itu semua syariat Allah namanya hukum. Tapi yang sahih hukum di sini adalah hukum fikih, yaitu ayat yang isinya perintah Allah dan ayat yang isinya larangan Allah. Yang ketiga isinya yang disebutkan oleh Al-Fatihah adalah kisah orang terdahulu dan ganjaran yang mereka peroleh dari Allah. Udah itu aja isi Al-Quran. Ya, contoh misalnya isi Al-Quran digambarkan oleh Al-Fatihah itu tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid. Gitu tauhid. Kemudian apa lagi? Maaf, tadi saya salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hukum. Itu hukum karena ibadah hanya kepadamu kami beribadah. Berarti di sini ibadah hukum berarti. Kemudian apa lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di sini yang dimaksud dengan orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat siapa? Yahudi dan berarti itu orang-orang terdahulu. Berarti Allah memberikan bocoran, ini loh isi yang ketiga Al-Quran, cerita tentang Nasrani, cerita tentang orang Yahudi dan orang-orang sesat lainnya dan orang-orang yang Allah cintai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau cintai, yang kau berikan nikmat. Berarti kisah juga di situ kisah tentang para nabi, rasul, sahabat dan sebagainya. Baik. Sekarang kita bahas tentang keutamaan Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surah Al-Quran, ya, surah Al-Quran terbaik Al-Fatihah. Makanya Allah Jalla wa'ala mewajibkan kita membaca Al-Fatihah pada setiap
salat yang merupakan amal yang paling Allah cintai. Bahkan tidak sah kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Dia surah terbaik. Sebagaimana ayat terbaik ayat kursi. Surah terbaik Al-Fatihah. Ayat terbaik ayat kursi. Berarti Al-Quran ayat dengan ayat tidak sama derajatnya. Ada yang lebih afdal dari surah yang lain, ada ayat yang lebih baik dari ayat yang lain. Kemudian keutamaan Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa digunakan sebagai bacaan ruqyah. Hanya surah Al-Fatihah yang ada dalilnya yang bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah. Adapun surah lain tidak ada. Tidak ada dalilnya yang Nabi praktekkan dan diamalkan juga oleh sahabat. Mereka meruqyah siapapun yang sakit atau tersengat atau diserang binatang buas, maka diruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Tidak ada dalil dibaca yang dibaca surah lain, nggak ada. Dan ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Dalilnya diantaranya adalah hadis Nabi alaihissalam, di mana ada seorang tokoh masyarakat di sebuah desa, di mana kedatangan tamu, tapi tamunya diusir. Setelah tamu itu pergi, ternyata si kepala desa ini atau tokoh masyarakat ini tersengat ular. Kena bisanya dia, digigit ular dia. Lalu dia kena bisanya sampai bengkak, sampai kakinya menghitam. Kalau tidak segera ditolong, dia mati. Kemudian masyarakat situ panik dan mereka mengejar, minta tolong ke tamu yang diusir tadi. Lalu dipanggil, ini sahabat Rasulullah, tamu ini sahabat. Lalu mereka minta tolong, apakah Anda bisa menolong? Ya, apakah Anda bisa menolong kepala desa kami atau tokoh kami? Tolong. Kenapa kami harus menolong? Kan kami udah diusir. Tolonglah, tolong. Kami akan beri apapun. Kalau Anda bisa menolong, tolong. Akhirnya ditolong. Padahal sahabat nggak tahu bahwa diruqyah dengan apa, dia nggak tahu. Tapi dia tahu bahwa surah terbaik Al-Fatihah. Lalu dia minta sahabat itu, coba berikan saya air putih. Diberikan air putih, dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacain Al-Fatihah, lalu ditiup anginnya, angin yang anginnya sedikit, jangan pakai ludah. Gitu. Kalau adulan sedikit lah, nggak apa-apa, supaya agak asin airnya. Ya, jadi kita minumin ke orang yang kena sihir atau kena serangan ular atau binatang buas yang berbisa atau yang sakit. Setelah itu diminumin, alhamdulillah, berangsur-angsur kaget masyarakat. Langsung itu yang tadinya sudah menghitam kakinya, langsung dia normal. Lalu mereka diberi hadiah. Pulanglah ke Madinah. Lalu Rasul dapat bocoran dari langit, ada sahabatmu, Allah beritahu. Lalu intal langit itu punya intel, Bu. Intal langit berkabar, ya Allah, ada sahabat Rasulmu meruqyah pakai Al-Fatihah. Lalu diberi bocoran ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bisikan, itu sahabatmu pulang ke Madinah bawa hadiah. Dia meruqyah orang dengan Al-Fatihah. Nabi panggil, kamu meruqyah dengan Al-Fatihah ya? Kok tahu ya Rasulullah? Saya dapat bocoran dari langit. Apa kata Nabi alaihissalam? Kamu dapat apa? Kata dia. Dapat ini ya Rasul. Bagi dong. Lihat. Ij'ali hadzan minha. Bagi dong. Apakah maknanya Nabi mengemis? Minta? Tidak. Nabi bercanda. Maksudnya apa? Nabi membolehkan. Ketika Nabi minta, itu berarti beliau mendukung, membenarkan. Jadi pahami, ada hadis yang isinya Nabi minta dong, boleh dong saya dikasih. Itu bukan minta, tapi Nabi menjelaskan bahwa perbuatan itu dibolehkan, didukung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ruqyah itu hanya dengan Al-Fatihah, gak usah dengan Al-Baqarah, gak usah dengan Yasin, gak usah dengan surah lain.
Itu ruqyah tanpa air, Bu. Ini ruqyah dengan air. Kalau ibu Al-Fatihah juga, ruqyah dibacakan ke air Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu air kebanyakan ludahnya, Bu. Ruqyah dengan air hanya dengan paham. Tanpa air, ruqyah terbaik Al-Falaq, An-Nas. Karena Nabi ketika disihir diruqyah oleh Jibril dengan Al-Falaq dan An-Nas, tapi tanpa air. Kita kalau mau tidur meruqyah diri kita dengan apa? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali masing-masing, lalu diusapkan seluruh tubuh. Dengan air itu tanpa air? Ibu pakai air, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Langsung disiram. Bukannya tidur malah masuk angin. Ingat ya. Jadi Al-Fatihah adalah surat yang digunakan sebagai baca ruqyah ketika meruqyah dengan air. Kalau tanpa air dengan surah lain juga ada dalilnya. Bisa dipahami? Saya mudahkan betul ini loh. Ya, sampai sini paham? Bisa dipraktekkan insya Allah. Jadi nggak usah lagi ke depan nih baca segelas air Yasin, Al-Quran lama amat, Bu, nggak kelar-kelar. Al-Fatihah cukup. Ya, ditiup sedikit aja. Udah, minumin. Anak panas, cucu panas, minumin. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dengan yakin ya. Lalu kita minumin Bismillah. Dan itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, Al-Fatihah itu tidak bisa menjadi bacaan, nggak bisa. Dia tidak bisa jadi bacaan memulai acara, bacaan memulai doa, acara menutup acara, menjadi bacaan menutup acara. Tidak ada dalilnya. Memulai Al-Fatihah. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini diberkahi Allah, diberi kelancaran, diberi. Mari kita mulai acara ini Al-Fatihah. Tidak ada tuntunan. Nabi sampai wafat, sahabat Rasulullah SAW sampai akhir hayat mereka, mereka tidak pernah beri contoh menjadikan Al-Fatihah sebagai bacaan pemula, bacaan pemulai acara, bacaan penutup acara, bacaan ya pembuka doa. Tidak. Jadi bukan begitu cara mengamalkan Al-Fatihah. Karena mengamalkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah ibadah bukan? Ibadah bukan? Berarti harus mencontoh tidak? Harus, karena itu ibadah. Jadi harus mencontoh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Baik, kita masuk ke surah Alhamdulillah. Tahukah para jamaah apa itu Alhamdu? Alhamdu, pujian, segala puji. Itu terjemah loh. Alhamdu, pujian kepada yang dipuji dengan rasa cinta. Alhamdu, pujian yang diberikan kepada orang atau kepada yang dipuji, gak harus orang. Ingat, alhamdu, pujian yang diberikan kepada yang dipuji dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta. Itu membedakan antara alhamdu dengan madah. Dengan misalnya ibu punya tetangga orang kaya, ibu nggak suka dia. Kalau depan dia, ibu baik banget, ibu masya Allah. Padahal ibu benci sama dia. Berarti pujian ini pujian apa nih? Ini pujian, tapi bukan namanya alhamdu. Karena pujian ada yang dilakukan karena terpaksa, ada pujian dilakukan dengan cinta. Alhamdu ini memuji dengan cinta. Jadi kita tidak boleh memuji Allah dengan terpaksa, nggak boleh. Semua pujian yang kita berikan kepada Allah harus dengan cinta. Makanya Nabi alaihissalam tidak hanya memuji Allah di saat senang.
Di saat susah pun tetap dia bilang alhamdulillah. Dia tetap cinta dan berbaik sangka kepada Allah. Berarti kita harus selalu memuji Allah dengan rasa cinta dan berbaik sangka kepada Allah. Itu namanya alhamdulillah. Berarti kita yang suudzon kepada Allah tidak memuji Allah. Dapat duit, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi susah, banyak masalah, ya Allah, kenapa begini? Takdirnya sial amat, ya Allah. Kenapa sih engkau ya Allah nggak sayang ya Allah? Berarti alhamdulillah tidak itu. Berarti kita sedang tidak memuji Allah. Kita wajib memuji Allah di seluruh keadaan hidup kita dengan rasa cinta dan berbaik sangka kepada Allah. Itu makna alhamdulillah. Segala puji, lihat berarti seluruh pujian. Jadi jangan hanya memuji Allah di saat senang. Karena arti segala itu seluruh pujian. Di seluruh keadaan hidup, senang, susah, sakit, sehat, wajib memuji Allah dengan rasa cinta. Memuji Allah dengan berbaik sangka kepada Allah. Bisa dipahami? Kalau lagi sakit misalnya. Alhamdulillahnya terpaksa toh. Harus dengan, kalau berarti tidak berarti cinta, berarti apa artinya? Harus memuji dengan husnudzon kepada Allah. Harus memuji Allah dengan berbaik sangka. Ini namanya alhamdulillah. Jelas ya? Baik. Lillah. Lillah itu para jamaah sekalian, ya, lillah adalah asal nama Allah. Seluruh asmaul husna merujuk kepada Allah. Ya, merujuk kepada Allah. Seluruh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, semuanya ya kembali kepada Allah. Jadi intinya adalah seluruh nama Allah itu cabang dari Allah. Jadi seluruh nama Allah ini harus bermuara ke Allah, harus. Jadi yang mengantarkan kita kepada ibadah itu nama Al-Asmaul Husna itu. Makanya ada ibadah pada Ar-Rahman, ada ibadah kita kepada Allah melalui Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ada pada masing-masing Asmaul Husna itu ada ibadah tersendiri. Dan masing-masing ibadah yang 99 ini pada nama Allah 99 itu mengerucut kepada ibadah kepada Allah. Makanya Asmaul Husna nggak ada Allah di situ. Diawali dengan Rabb. Asmaul Husna yang 99 tidak termasuk di dalamnya Allah, nggak ada. Kenapa? Karena semua nama ini masing-masing ada ibadahnya yang mengarahkan kita kepada ibadah yang sempurna kepada Allah. Sekarang apa arti Allah? Allah itu artinya yang dicintai dan ditaati, yang berhak dicintai dan ditaati secara mutlak. Jadi kita kepada Allah harus cinta dan harus taat secara mutlak. Lalu dari sini apa bedanya Allah dengan orang tua, dengan ibu? Bedanya apa? Allah dengan suami. Siapa yang bisa jawab? Lihat, Allah itu artinya yang berhak dicintai dan ditaati secara mutlak. Sembah itu apa sih? Saya nggak ngerti. Nah, iya loh. Orang tua nggak disembah. Sungkem apa itu? Sungkem apa? Sembah itu apa artinya? Yang dicintai dan ditaati.
Orang tua nggak disembah. Sekarang saya tanya, kalau orang tua menyuruh anaknya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang haram, lalu anaknya nurut, itu apa namanya? Itu sembah. Fatilka ibadatuhum, itulah ibadahnya, kata Rasulullah SAW. Jadi sembah itu mentaati makhluk walaupun dalam hal haram, itu namanya sembah. Itu namanya ibadah. Bisa dipahami? Belum? Bingung? Sekarang orang Nasrani itu nyembah pendeta tidak? Di mana nyembahnya? Mereka nggak sujud kok. Kan tadi sembah bilang. Sembah itu apa artinya? Sembah itu artinya taat secara mutlak, taat betul. Orang Kristen nyembah ke pendeta atau tidak? Nyembah. Sujud kepada pendeta? Hah? Ruku kepada pendeta? Jadi apa yang mereka lakukan orang-orang Kristen itu kepada pendeta mereka? Kepada pastor mereka? Jadi mengikuti semua perintahnya walaupun salah, itu namanya menyembah. Jadi apapun keputusan Paulus, mereka ikuti walaupun salah, itu namanya menyembah. Nah, kalau itu juga kita lakukan kepada orang tua kita, itu apa artinya? Menyembah. Orang tua kita bilang, kamu jangan pakai jilbab dulu, belum pantas kamu. Mendingan kamu bersihkan hati kamu dulu, baru pakai jilbab. Lalu ditaati oleh anaknya yang perempuan. Kira-kira menyembah bukan tuh? Menyembah itu namanya. Jadi apa itu menyembah? Apa itu ibadah? Mentaati secara mutlak. Mau salah, mau benar, pokoknya nurut. Itu namanya menyembah. Paham ya? Jadi ibadah itu harus mengandung dua. Dan itu tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Cinta dan taat secara mutlak. Makanya kita boleh nggak cinta orang tua kita? Boleh nggak cinta suami? Tapi apakah boleh taat kepada mereka secara mutlak? Nah, itu yang bedakan antara orang tua, suami, dan Allah. Kalau ada istri, dia bilang sama ustadznya, Ustadz mohon maaf, dulu saya berjilbab, sekarang enggak. Kenapa? Suami melarang. Mau nggak mau saya harus nurut. Ini istri yang bagaimana namanya? Istri yang menyembah suami. Paham ya? Karena dia mentaati suami walaupun salah. Kalau suami perintahnya salah, ya jangan ditaati. Nah, ada pertanyaan nih, ada ibu-ibu, saya ngisi di Gedung Sahari, di sebuah bank syariah. Dia bilang, Ustadz, saya gugat cerai suami saya. Kenapa? Karena saya diperintah suami saya hanya taraweh, ya, tarawehnya itu 20 rakaat. Seperti ala NU, sementara saya Muhammadiyah. Saya tidak mungkin 20. Jadi saya gugat suami saya. Kira-kira ini istri yang bagaimana ini? Hah? Akan dia nggak taat. Tarawih 20 bagi dia salah. Saya gugat. Saya disuruh kunut subuh, saya nggak mau. Saya disuruh tarawih 20 rakaat, saya nggak mau. Saya maunya tarawih ala tarawih sebagaimana saya dapat di orang tua saya Muhammadiyah. Saya gugat. Soleha nggak ibu ini? Loh, ibu berani bilang nggak soleha? Soleha nggak? Hah? Soleha. Dia nggak menurut karena disuruh tarawih harus 20. Karena suaminya maunya 20. Tapi dia nggak mau. Karena dia nggak pernah di Muhammadiyah itu sampai 20, nggak pernah. Tambah lagi apa? Dia disuruh selalu kunut setiap subuh. Dan dia nggak mau, dia nggak betah, dia nggak nyaman dia.
Lalu akhirnya dia nggak tahan, dia gugat. Itu pertama kali dalam hidup bikin saya bingung itu. Pertanyaannya apa ini? Ya sekarang bagaimana? Dia kan suruh begitu, Bu, suruh kunut. Suruh salat tarawihnya 20 rakaat. Bagi dia ini salah. Makanya dia gugat. Kira-kira ini istri yang solehah atau istri yang salah? Hah? Salah apa solehah? Kunut loh, Bu. Solehah. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ibu ya. Yang sahih, ini wanita salah. Kenapa? Karena kesalahan kunut itu dikhilafkan para ulama, bukan disepakati. Kan gitu. Kalau buka jilbab, ada nggak ulama bilang sunnah, ada bilang makruh, semuanya bilang haram. Ingat ya, kalau suatu perkara disepakati keharamannya, maka itu namanya maksiat. Tapi kalau suatu perkara ulama berbeda pendapat, dia bukan maksiat. Contoh, suami nyuruh buka cadar. Kok innalillah? Suami minta kamu buka cadar, tapi bukan buka jilbab ya. Kamu buka cadar karena keluarga saya belum siap. Kamu mendingan perbaiki dulu, karena dia tahu istrinya itu akhlaknya masih kurang bagus. Daripada kamu akhlaknya kurang bagus sampai ke cadar, mendingan kamu buka dulu. Kamu belajar dan dekat dengan keluarga, dengan teman-teman yang bagus akhlaknya. Nanti kalau sudah bagus akhlaknya, baru kamu bercadar, boleh deh. Cadaran tapi mulutnya pedes banget. Gimana dong? Sama aja bohong. Nah, kalau disuruh suaminya kamu buka cadar, nggak mau. Buka. Ini durhaka atau apa? Kenapa durhaka? Buka cadar bukannya nggak boleh? Nggak boleh menurut sebagian ulama. Boleh berarti cadar itu wajib yang tidak disepakati ulama. Berarti kalau buka cadar, tidak semua ulama menganggap haram. Yang dikatakan maksiat itu kalau mentaati atau menaati suami pada perkara yang ulama sepakat itu haram. Itu haram. Misalnya suami perintah, kamu maaf ya, kamu bau keringet katanya. Kamu kalau mau keluar rumah ikut saya kondangan wajib pakai parfum. Kira-kira wajib taat atau tidak? Kalau enggak, dia malu, istrinya bau keringet tuh. Gimana? Kalau ditaati menyembah atau tidak? Tidak. Ulama sepakat memakai parfum, wanita pakai parfum keluar rumah itu tidak boleh. Kalau di rumah aja boleh. Kalau sudah bersinggungan ketemu laki-laki itu hukumnya haram. Berarti kalau suami memerintahkan pakai parfum, kalau diajak kondangan berarti itu maksiat. Berarti sama saja istri menyembah suami. Jadi apa itu arti Allah? Yang berhak dicintai dan ditaati secara mutlak. Kalau dia ngerti Allah, dia hanya cinta tapi tidak taat mutlak. Itu dia ngerti, berarti Allah itu hanya Allah yang kita perlakukan seperti itu. Tapi kepada selain Allah dia tidak mutlak. Tergantung perintahnya gimana dulu. Kalau perintahnya benar saya taat, kalau nggak benar saya nggak mau taat. Kenapa? Kalau saya nurut juga sama suami walaupun salah, bedanya apa dia sama Allah gitu. Itu pemahamannya. Paham? Misalnya suami bilangin, pokoknya kamu harus nurut. Kamu harus nurut. Bahkan sampai ada suami jual istrinya karena kebutuhan. Lalu dia bilang, bang, ini nggak boleh. Suami kamu harus nurut. Kita butuh duit. Saya terlilit hutang. Kalau istri itu harus kewajibannya nurut. Kira-kira kalau dia nurut apa namanya? Kalau dia nurut juga walaupun itu jelas-jelas haram sampai dia harus zina, apa namanya dia? Menyembah.
Kita bilang, bang, saya nurut dalam hal yang baik, ini nggak bener, gitu cara jawabnya. Kalau saya harus nurut juga, walaupun salah, berarti kamu Allah saya, gitu. Itu prakteknya begitu, Bu. Paham ya? Berarti kamu Allah saya nyembah kamu berarti. Enggak, maaf. Saya tidak mau nurut. Saya hanya diperintah nurut oleh Allah ketika disuruh suami dalam hal yang baik. Paham ya? Apa arti Allah? Nah, tidak boleh bantah, makna tidak mutlak itu tidak boleh bantah. Apapun perintah Allah, sami'na wa ta'na. Tapi dengan cinta, jangan terpaksa sholat. Allah, ya pakai jilbab, ada, ya puasa. Ya, tidak boleh menjalankan perintah, meninggal larangan dengan terpaksa. Tidak boleh, berarti tidak ibadah itu. Beda ikhlas lagi, beda. Kita wajib menjalankan perintah Allah, apapun itu, wajib meninggal larangan Allah seberat apapun, dengan penuh rasa cinta. Tidak boleh terpaksa. Kalau kita beribadah terpaksa, namanya bukan ibadah. Seperti lakukan orang-orang munafik. Dia tidak ibadah dengan cinta, dia dengan terpaksa. Jadi muslim harus ibadah dengan cinta. Melakukan jalan perintah Allah dengan cinta, dengan sukacita, meninggal larangan dengan sukacita, jangan terpaksa. Nggak boleh seorang berhenti berzina karena mengidap penyakit HIV. Nggak boleh, dia karena Allah. Berhenti misalnya merokok, berhenti mengkonsumsi narkoba karena banyak teman-teman saya mati karena kena narkoba, ditangkep-tangkepin, saya nggak mau masuk penjara. Jadi berhentinya dari narkoba, berhentinya dari rokok karena temannya mati karena kanker paru. Saya nggak mau ngerokok lagi karena saya lihat teman saya mati karena kena kanker paru. Berarti itu bukan ibadah. Tinggalkan rokok karena Allah. Itu namanya ibadah dengan cinta. Baik, Rabbil Alamin. Rabb. Apa itu Rabb? Rabb itu secara bahasa diartikan Tuhan. Berarti tidak boleh ilah diartikan Tuhan. Yang diartikan, diterjemahkan Tuhan hanya Rabb. Adapun ya, ilah diartikan yang disembah, yang dicintai dan ingat, sembah itu dicintai dan ditaati. Ada dua kata di situ. Sembah, dicintai dan ditaati, itu namanya nyembah. Kalau tidak dicintai, misalnya anak bawa sama bos, siap bos, itu nyembah bukan? Security diperintah, kamu jaga sana, siap bos, siap. Dia menyembah bosnya nggak? Gimana sih, Bu? Menyembah itu harus ada dua unsur, mencintai dan menaati. Si security ini dia hanya taat, tapi belum tentu cinta bosnya, karena dia butuh bos, karena dia harus mendapatkan gaji, makanya dia taatnya karena terpaksa. Itu tidak nyembah namanya. Pembantu, kamu mbak bikin nje doro nje, apakah dia dengan cinta? Belum tentu pembantu mencintai majikannya, iya kan? Karena butuh, sebetulnya udah gak tahan. Ini majikan saya paling cerewet, tapi dia sabar karena butuh. Berarti kalau dia nurut, itu nyembah bukan? Tidak. Nyembah itu nurut dengan rasa cinta. Itu namanya nyembah. Tolong diingat dan dipraktekkan. Terhadap selain Allah tidak boleh kita lakukan itu. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah harus dengan cinta, tidak boleh dengan terpaksa. Kepada selain Allah tidak boleh nurut secara mutlak, hanya dalam hal yang baik. Lalu Allah bilang, yang berhak disembah Allah, dia itu Rabb. Siapa engkau ya Allah, kau berhak disembah? Rabb. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini. Mengatur takdir, mengatur semua urusan, rezekinya, jodohnya, hidupnya, matinya, semuanya.
diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak memiliki ketiga kekuatan ini tidak disebut Rabb. Artinya Tuhan. Sekarang tanya, adakah selain Allah yang bisa jadi Tuhan? Adakah selain Allah yang disembah oleh mereka, orang-orang kafir itu layak dianggap Tuhan? Kalau dia Tuhan, Rabb, boleh disembah. Sekarang Yesus bisa tidak menciptakan? Dewa yang disembah oleh orang Hindu dan Buddha, bisa tidak? Apakah mereka memiliki? Mereka malah milik Allah. Tidak ada satupun makhluk di sini kecuali dimiliki oleh Allah. Nggak ada yang bisa miliki. Makhluk ini semua yang mengatur hidupnya siapa? Allah. Jadi karena selain Allah tidak mampu atau tidak miliki tiga ini, dia tidak bisa disembah, tidak bisa dijadikan Allah. Karena Rabb itu harus jadi Allah. Makanya jangan hanya mengatakan ya Rabbi, ya Tuhan, Kau Maha Agung. Gak cukup. Allah, Alhamdulillah, Rabb. Kalau engkau akui Allah Rabb, berarti harus menyembah Allah. Makanya inilah salahnya orang-orang kafir. Mengakui kebesaran Allah, tapi tidak menyembah Allah. Hei, Alhamdulillah, Rabb. Kalau kamu mengakui Allah Maha Pencipta, Masya Allah, indahnya langit, Masya Allah, saya lihat dari luar angkasa, bumi indah sekali, Ka'bah itu, wow. Hanya mengakui, tapi tidak menjadikan Allah Allah. Anda tidak mengakui Allah. Rabb itu harus menjadikan Allah sebagai apa? Al-Ma'bud, harus menjadi yang diibadahi. Itu maksudnya Alhamdulillah Rabb. Alam. Apa itu alam? Alam. Penciptaan. Alam itu dijelaskan oleh para ulama, artinya selain Allah namanya alam. Berarti kita alam bukan? Bu. Ibu alam bukan, Bu? Alam. Binatang alam bukan? Malaikat alam bukan? Langit alam bukan? Gampang. Seluruh selain Allah namanya alam itu apa? Makhluk. Gampang. Dari asal katanya alam. Alam itu artinya tanda. Berarti adanya makhluk, tanda adanya Allah. Khalik. Emang ada alam ini tanpa pencipta? Yang menciptakan hanya Allah. Semua yang besar, semuanya yang indah, semuanya yang luar biasa ini, masa nggak ada yang menciptakan? Makanya karena alam yang luar biasa ini sampai langit-langit 7 ars yang begitu besar, semuanya bumi dengan binatang dan kita makhluk Allah sempurnakan, masa nggak ada yang menciptakan? Berarti adanya kita tanda adanya Allah. Makanya selain Allah namanya alam. Berarti makhluk itu tanda adanya Khalik. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makhluk itu yang ngurusin Allah, yang memiliki Allah, dan yang menciptakan Allah. Nah, kalau kita yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang ngurusin semuanya Allah, sampai dari lahir sampai mati, sampai nanti kembali ke alam akhirat, Allah yang ngurusin. Masa nyembahnya selain Allah? Yang bisa menyelamatkan kita siapa? Allah. Coba tanya kepada penyembah Yesus itu. Mereka, ya, penyembah Yesus itu, bisakah? Oke lah, itu mungkin jadi klaim mereka. Oh, bisa Yesus jadi juru selamat kita nanti di hari kiamat. Bisa. Terus nanti di surga kita ketemu siapa? Menurut orang Kristen, kita di surga, kita ke surga mau ngapain sih? Mau ngapain di surga? Berleha. Udah capek Bu ya? Udah siap Bu? Kita di surga mau ngapain? Yang ngomong siapa itu? Siapa yang ngomong itu? Kita di surga mau ngapain Bu? Berjumpa dengan Allah. Kalau hanya surga, menikmati nikmat surga, itu bukan puncak pertemuan para jamaah. Karena nikmat terbesar seorang hamba ketika bertemu Allah,
Nah sekarang tanya, kamu nyembah Yesus mau ngapain? Kamu bertemu Yesus tidak di surga nanti? Oh bertemu. Bertemu Yesus pasti. Saya bertemu Tuhan Yesus di surga nanti. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Bapa? Bukan. Jadi mereka memaksakan di surga ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Bapa. Gimana coba? Padahal kita di surga itu bertemu Allah semata, Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi para jemaah sekalian, karena yang ngurus kita, yang menciptakan kita, yang milik kita hanya Allah, berarti kita hanya mengakui Allah Tuhan sekaligus mengakui Allah sebagai sesembahan yang tunggal. Apa itu yang disembah? Apa artinya tadi? Yang disembah apa artinya? Yang dicintai dan ditaati secara. Terus Allah bilang Ar-Rahmanir Rahim. Setelah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim. Apa maknanya? Al-Fatihah. Ibu, jangan, kalau saya tanya jangan jawab, Bu. Saya ingin Ibu sadar, hatinya ke sini, bukan ditanya dijawab. Kalau saya tanya, berarti saya minta Ibu fokus. Ya Bu ya. Karena saya khawatir, saya jelasin, Ibu pikirannya di luar. Kenapa setelah setelah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim? Tadi bilang Rabb itu apa? Rabbil Alamin berarti apa? Yang menciptakan makhluk, yang memiliki dan yang mengurus dan mengatur. Berarti apa? Ar-Rahman Rahim berarti Allah yang beritahu kita, kamu nggak usah risau, nggak usah khawatir. Yang mengurus hidupmu yang berarti apapun yang kita alami itu yang terbaik dari Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau ada di antara kita, di antara manusia masih berburuk sangka, berarti dia tidak paham Al-Fatihah. Siapa yang menakdirkan ajal kita? Siapa yang menentukan rezeki kita? Siapa yang menentukan jodoh kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang kafir aja tetap dikasih rizki, dikasih sehat, dikasih keturunan. Itu karena Allah Ar-Rahman. Oh, saya muslim gimana ya Allah? Masa dia kafir, kaya, sehat, sementara saya mukmin, muslim tapi sakit? Allah Ar-Rahim. Allah itu sangat sayang kepada kamu. Justru apapun yang Allah takdirkan, yang ngurusin kamu, itu sayang. Buktinya ibu-ibu, emak itu, jewer kita loh. Marin-marin kita. Kita dipukul sama ibu kita waktu kecil. Itu apa artinya? Sayang. Allah ngasih sakit berarti apa? Sayang. Jangan dipahami buruk. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahim. Selama kamu hambaku yang beriman, apapun yang kamu alami, aku sayang sekali. Itu bentuk sayangku kepadamu, di mana aku hapus semua dosamu, sehingga kalau kamu mati tidak bawa dosa. Itu maknanya para jemaah. Kalau kita pahami Al-Fatihah, sungguh indah para jemaah. Jadi ingat Ar-Rahman, Ar-Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ya Allah, Engkau sayang betul sama saya Allah. Nggak ada yang lebih sayang daripada Allah. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Allah ingin semuanya kita bahagia. Makanya bahagia itu tidak terdapat pada materi, pada fisik, tapi bahagia itu pada hati. Makanya Allah tidak memberi kebahagiaan hanya kepada orang kaya. Orang miskin pun ada yang bahagia, bahkan banyak. Kenapa? Kebahagiaan itu dirasakan hanya oleh hati. Apa yang membahagiakan hati? Hidayah. Makanya bukti cinta Allah kepada hamba diberi apa? Diberi hidayah, bukan diberi kesehatan, bukan diberi diangkat sakitnya, bukan tidak dikasih rezeki. Itu bukan bukti cinta Allah. Dunia, para jamaah, bukan bukti cinta Allah. Karena semua itu tidak menentukan kebahagiaan. Yang membahagiakan, yang menentukan kebahagiaan hati hanya hidayah. Makanya Allah perintahkan kita, nggak pernah menyuruh yang lain. Allah perintahkan kita di ayat ini, ihdina. Nggak ada urzukna. Ya, berilah kami rezeki. Allah suruh kita minta hidayah.
Karena yang bisa membahagiakan kita secara hakiki hanya hidayah. Ingat, yang menentukan hidayah, yang menentukan kebahagiaan hati hanya hidayah. Yang lain hanya menyempurnakan. Anak menyempurnakan. Tapi ada orang nggak punya anak bahagia kok. Betul? Suami menyempurnakan. Tapi ada yang nggak punya suami. Saya lihat sini banyak buka-buka janda nih. Iya kan? Bahagia nggak? Bahagia. Tapi ada janda udah tua nggak bisa bahagia kalau nggak punya suami dan berondong, nggak enak kata dia. Harus punya suami. Dia kalau nggak punya suami rasanya hampa hidup ini. Ada juga, tapi rata-rata perempuan kalau sudah janda bahagia tuh tanpa suami. Malah nggak kalau nikah lagi. Aduh Ustaz, nikah lagi repot, pusing kata dia. Malah merasa hilang kebahagiaannya kalau dia nikah lagi, karena dia harus merawat suami, ngelayani suami, ngurusin suami, berat. Betul? Berarti itu semua pelengkap. Yang menentukan kebahagiaan apa? Hidayah. Makanya Allah hanya nyuruh kita ihdina, minta hidayah. Kalau sudah diberi hidayah, baru kita minta yang lain, tapi yang menyempurnakan apa itu? Suami soleh, harta yang halal, anak yang soleh, istri yang solehah, semuanya harus seperti itu. Kalau hanya anak, belum tentu membahagiakan. Malah bikin pusing. Karena nggak soleh, sholat lagi. Suami membahagiakan tidak? Tidak. Ada buktinya, belum lama ini gugat suaminya tajir loh. Tapi apa? Gak bahagia dia. Seorang public figure, dia tersiksa dia. Kenapa? Karena dia mengalami kesiksa batin. Sampai dia bakar semua baju tidur dia karena dia merasa tersiksa. Kenapa? Karena suaminya kaya tapi tidak bisa membahagiakan dia. Berarti apa? Bahagia itu hanya hidayah, bukan materi. Ya. Jadi Allah bilang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ingat, yang mengurus kamu, yang menciptakan kamu, yang memiliki kamu itu yang sangat sayang. Apalagi kamu beriman, beramal soleh, lebih aku sayang, kata Allah. Jadi kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bilang apa? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin. Kita belajar dari firman Allah, Maliki yaumiddin. Apa itu Malik? Yang menguasai hari pembalasan. Ini nanti pengajian kita, maaf ya, sampai asar, gak apa-apa ya. Ibu sendang, saya gak sendang. Malik yang menguasai. Tapi ada qiraah mengatakan Maliki yaumiddin. Kenapa? Berarti ada faedah di sana. Tidak semua pemilik dia harus raja. Buktinya ada yang punya tanah di Jakarta ini hektaran, dia bukan pejabat. Betul tidak? Nggak harus pejabat. Ternyata dia memang pengusaha, tajir atau dapat warisan. Ya, tanahnya di Jakarta luar biasa, luas sekali, kontrakannya banyak banget. Dia bukan pejabat. Berarti tidak semua yang memiliki kepemilikan yang banyak dia harus jadi pejabat. Tapi Allah Malik. Dialah Allah raja dan yang memiliki. Sekarang raja, kayak sekarang Raja Saudi, apakah dia bisa menguasai wilayah Qatar? Enggak. Jangankan Raja Qatar, saya punya teman orang Saudi, dia bilang Emirat Arab itu sebetulnya raja itu cuma simbol. Rajanya Emirat Arab di mana? Di Abu Dhabi, yang jadi nama kotol itu MBZ, Muhammad bin Zaid. Itu raja sekarang. Tapi kesepakatan dari awal itu raja cuma simbol. Jadi nggak bisa dia perintah pemimpin raja penguasa Dubai, nggak bisa. Jadi hanya simbol aja, kesepakatan Emirat, persatuan wilayah Emirat. Ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Syariqah. Itu semua pemimpinnya punya kebijakan masing-masing. Tapi raja cuma simbol, yaitu yang bertempat di mana? Di Abu Dhabi. Tapi kalau mewah, lebih mewah mana? Dubai.
Tapi dia tidak menguasai Dubai, hanya simbol aja itu. Berarti Allah itu luar biasa, dia raja dan yang memiliki semua. Nah, ini yang membuat hanya Allah yang berhak disembah. Maliki yaumiddin. Ini pelajaran bagi orang yang apa? Pokoknya saya mau balas. Gak peduli, saya harus tuntut, harus dibalas. Para jemaah, ini pelajaran penting bagi orang yang terdolimi. Alhamdulillah kita terdolimi dan Tuhan kita Allah. Jangan tidak puas kalau tidak balas, kalau tidak dibalas di dunia. Maliki yaumiddin, kita punya Allah yang menguasai hari kiamat. Kita tidak bisa balas kezaliman orang di dunia. Kita punya Allah yang siap membalas kezaliman orang-orang yang zalim sama kita. Itu maknanya sabar. Kita punya Allah. Dan ini menjadi pendorong bagi kita untuk memaafkan. Apa Bu? Siapa bilang sulit? Sulit. Wah, berarti pengajian ini tidak ada manfaatnya, kita tutup majelis. Ya, makanya kalau ngaji buka hatinya, jangan bilang sulit, Ustadz. Bagaimana caranya gitu dong nanyanya. Bisa. Kenapa kita banyak yang susah memaafkan? Karena kita tidak meyakini Maliki yaumiddin. Sekarang saya tanya, para jamaah, apa arti Maliki yaumiddin? Itu terjemah. Boleh gak sih saya marah-marahin ibu ini sini? Boleh. Boleh ya? Nggak kurang ajar ya? Murid. Oh, saya murid. Ibu. Oh. Jadi Malik yang memastikan kezaliman kita dibalas, itu maknanya Allah. Malik yaumiddin. Kenapa harus dendam? Buang dendam, buang kesal. Ya Allah, saya serahkan ya Allah. Engkau yang bisa, hanya Engkau yang bisa membalas. Kalau sudah kita serahkan Allah yang membalas, kenapa pakai dendam? Berarti kita kalau balas dendam bilang sulit ya Ustaz, berarti kita tidak beriman Allah Maliki yaumiddin dong. Misalnya kita marah sama seorang, kita serahkan ke polisi. Pak polisi, ini loh yang nyuri barang saya. Loh, gue tonjok loh. Boleh nggak nonjok? Loh, kan Anda menyerahkan udah ke polisi. Bu, ibu kan diserahkan ke saya. Kenapa ibu mau nonjok? Kesel Ustaz. Sulit Ustaz memaafkan. Loh, ibu sudah serahkan, nanti kami yang hukum dia. Nggak bisa, pokoknya saya harus pukul. Boleh tidak? Begitulah gambaran orang yang tidak yakin Allah Maliki yaumiddin, makanya bilang sulit Ustaz memaafkan. Nggak bisa. Saya harus dendam sama orang itu. Memaafkan tapi nggak bisa melupakan Ustaz ya. Kalau ibu paham Maliki yaumiddin, kita akan memaafkan. Serahkan urusan kezaliman dia kepada Allah. Maliki yaumiddin, memaafkan itu, kita ada dua pilihan dari makna Maliki yaumiddin. Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, membalas. Di dunia boleh kita balas. Kalau kita tidak bisa membalas, maka maafkan. Karena ada namanya kisos. Kalau kita tidak bisa membalas di dunia, maka kita serahkan di akhirat. Berarti apa? Kita serahkan ya Allah, balas dia di akhirat. Boleh. Berarti tidak boleh ada dendam lagi. Selesai, Allah serahkan, kita serahkan Allah sebagai tempat kita mengadu. Atau lebih tinggi lagi, Allah yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan, kita maafkan. Kenapa? Karena Allah yang menguasai kiamat, Allah yang memberi pahala di hari kiamat, di hari pembalasan. Berarti saya maafkan supaya mendapatkan pahala lebih. Sekarang saya tanya, dendam sama memaafkan lebih besar mana pahalanya? Memaafkan. Kalau kita memahami Maliki yaumiddin, kita akan memaafkan. Karena bicara dendam nggak bisa Ustadz, itu masalah kepuasan sebetulnya. Allah bilang apa? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Hai, aku yang menguasai kiamat, aku yang menguasai pembalasan,
kamu memaafkan lebih besar pahalanya daripada kamu dendam. Itu kata Allah. Nah, itu Malik Yaumiddin. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang dendam? Salah di Allahnya. Dari pemahaman kita terhadap Allah. Ayo, yang bisa jawab, kenapa ada kayak ibu dendam? Kenapa ada di sini yang kesel? Kenapa di sini ada yang gondok? Nggak mungkin, Ustadz, saya maafin. Kenapa? Karena ada salah pada kita dalam memahami Allah. Malik, Allah. Alhamdulillah, Allahnya di sini udah salah. Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Kenapa? Karena jauh dari Allah, jadi digoda setan. Setan. Ya, ibu jangan nunjuk saya setan-setan gitu. Saya untung nggak dendam loh, Bu. Kalau nggak saya dendam ini. Kok pulpennya ke saya gitu loh. Karena salah di Allah, dalam memahami Allah salah. Tadi Allah apa artinya? Sekarang saya tanya, ibu dendam sama siapa? Ibu kesal sama siapa? Sama seseorang. Oke. Sekarang ibu kesal kenapa? Kesal kenapa? Baik, ibu tahu tidak yang ibu cinta itu siapa? Ibu kesal sama siapa? Ibu tahu tidak yang ibu cintai siapa? Makhluk. Kalau yang ibu cintai tadi Allah, ibu boleh kesal. Tapi Allah pernah nggak berbuat salah? Berarti ibu salah. Kenapa ibu dendam sama makhluk? Dia nggak pernah berbuat, nggak ada yang sempurna makhluk itu. Karena ibu terlalu banyak berharap. Harusnya saudara itu begini, harusnya keluarga itu begini, harusnya teman itu begini. Dia makhluk, bukan Allah. Kita menempatkan mereka seperti Allah. Itu udah salah. Emang ada makhluk yang berbuat salah? Kayak suami istri bilang, aduh saya gak kuat suami saya begini-begini. Ibu nikah sama siapa? Suami saya. Suami ibu makhluk atau malaikat? Makhluk. Oh iya, makhluk juga, malaikat juga makhluk. Tapi malaikat sempurna. Ibu menikah bukan malaikat, jadi jangan pernah menyebut kejelekannya. Suami bilang, aduh saya nggak kuat, istri saya udah kurus, hitam, hidup, nggak bisa masak, kata dia. Bang, abang nikah sama siapa? Makhluk, perempuan dunia. Kalau bapak nikah sama bidadari, boleh bapak bilang begitu. Perempuan dunia nggak ada kayak bidadari. Nanti kecuali kalau sudah di surga sama, bahkan lebih bagus wanita solihah daripada bidadari. Wallahi, kata Nabi alaihissalam, kalau wanita dunia yang solihah masuk surga, bidadari itu merasa minder karena lebih sempurna, lebih cantik dari bidadari. Jadi ibu maaf Bu ya, yang wajahnya ini udah keriput ini, ya. Kalau ibu masuk surga, insya Allah ibu bisa lebih cantik dari bidadari. Kenapa? Bidadari surga sebagai alat nikmat, tapi ibu surga dengan perjuangan dan pengorbanan. Jadi pengharganya beda. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya, insya Allah. Satu, jadi salahnya kita anggap orang yang menyakiti itu Allah. Situ. Yang kedua, kita kesal ini karena udah terlalu cinta. Cinta ini yang bikin kita dendam. Tahu nggak? Sakit hati itu karena cinta, terlalu sayang, terlalu cinta. Kalau misalnya ibu di tengah jalan dicaci maki, tua-tua, nenek, gitu. Sakit hati nggak kita? Tapi lebih sakit mana kalau sama anak ngelawan? Kenapa lebih sakit hati anak yang ngelawan daripada orang di jalan terus ngemaki-maki kita? Karena anak kita yang kita sayang. Jadi semakin sayang, semakin sakit hati kalau dikecewakan. Paham? Oh, kalau bicara hati, saya tata ibu hatimu. Jadi karena terlalu salah dalam milih objek cinta ini, kita mencintai dia karena kelebihan kebaikannya. Harusnya kalau nggak mau dendam, cintai semua siapapun itu, sayangi karena perintah Allah, bukan karena kebaikannya, bukan pula karena keburukannya. Nggak boleh.
Sayangi anak karena perintah, bukan karena dia anak yang taat atau anak yang durhaka. Nggak perlu. Emang boleh kita hanya sayang sama anak yang nurut? Emang boleh kita benci dan dendam bahkan sakit hati sama anak yang durhaka? Boleh? Tidak doang. Padahal prakteknya banyak yang dendam sama anak. Sakit hati saya dilawan sama anak, betul tidak? Sakit nggak kalau dilawan sama anak, Bu? Berarti ibu tidak kenal Allah, tidak menjalankan Allah. Allah itu yang berhak dicintai secara mutlak. Adapun makhluk, mau anak, mau suami, orang tua, dicintai karena perintah Allah. Selesai. Mau dia nurut, mau dia baik, saya nggak peduli. Itu ya akan bisa membuat hati ini tidak dendam, sakit hati. Karena dari Allahnya udah al-sojat malika yaumiddin. Allahnya kemana mau dipraktikin? Paham? Baru setelah ini benar, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, baru itu. Di situ baru ada ibadah. Kapan? Ketika kita sudah mengenal dan mencintai Allah. Ketika kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa semua akan dibalas oleh Allah di hari pembalasan. Kita hidupnya tenang, ibadah khusyuk. Allahu Akbar. Apa yang bikin kita nggak tenang dan khusyuk dalam ibadah, terutama sholat? Karena tidak memahami Allah. Karena masih berburuk sangka, ya Allah, kenapa kok saya sakit-sakitan, ya Allah? Kenapa saya nggak punya anak? Kenapa saya dilawan? Kenapa saya punya saudara begini, ya Allah? Kejam banget, ya Allah. Saya sakit apa? Salah apa saya? Jatah waris saya diambil, dimakan, ya Allah. Kenapa? Karena kita tidak meyakini Allah itu maha penyayang. Apapun nasib kita, itu yang terbaik. Plong. Ibadah kita tenang. Karena kita mengenal Allah dan mencintainya. Wa iyyaka nasta'in. Pasrah. Pasrah ini karena udah kenal Allah betul. Dia serahkan semuanya. Sampai nanti dizalimi. Udahlah, saya titipkan kepadamu, ya Allah. Semua ini kan ada yang ganjel. Perempuan itu sering apa? Sering ngebatin, tau. Itu perempuan ngebatin nih. Aduh, awas ya. Oh, makanya cepat tua perempuan itu. Dan penyakitan. Kenapa? Pandai menyimpan. Wanita itu kelebihannya dua. Ahli sejarah sama ahli menyimpan. Sejarah, coba tanya kapan dia disakiti suaminya. Ingat sama tanggal dia. Kapan suaminya begini begitu, ingat. Ahli sejarah perempuan itu. Tapi yang di sini enggak. Saya kalau bilang yang di sini juga takut nggak bisa pulang saya nanti. Dia ahli sejarah sama ahli nabung, dia ahli menyimpan. Ahli sejarah dia ingat semua. Kamu ingat gak dulu waktu kamu nikah? Kamu nggak punya apa-apa. Kamu ingat gak dulu waktu kamu nyuekin saya? Kamu ingat tidak? Ingat loh, tanggalnya, harinya, tahu dia. Luar biasa para istri itu. Kamu ingat gak dulu kamu pernah ngomong apa sama saya? Tapi dia lupa, suami bilang sayang. Suaminya romantis, dia lupa. Tapi kalau suaminya berbuat salah, tanggalnya, harinya, bulannya dia tahu. Tahun berapa dia tahu. Itu wanita. Ya. Tapi yang tidak soleha. Kalau yang soleha enggak. Ingat kebaikan suami. Kemudian apa? Ahli menyimpan. Waduh, nyimpennya itu sampai ya 7 turunan disimpan sama dia. Sulit memaafkan, saya simpan di sini. Ya Allah, kenapa harus disimpan sakit hati? Simpan di dalam hati ini hanya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah nyuruh kita minta nambah apa? Nambah hidayah. Nambah apa? Nambah apa? Allah nggak pernah nyuruh kita minta tambah kecuali minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni. Kenapa Allah nyuruh kita hanya minta tambah ilmu? Kalau nggak bisa jawab, jangan ngundang saya lagi. Jangan hubungi saya. Kenapa Allah hanya nyuruh kita, ya Allah tambahin dong ilmunya buat saya. Wa qur rabbi zidni ilma. Supaya dengan tambah ilmu agama lebih mengenal Allah. Kalau lebih kenal, lebih cinta Allah. Itu arti Rabbi zidni ilma. Makanya ilmu berkah itu
umur berkah. Ketika kita tambah umur, tambah mengenal Allah, tambah cinta kepada Allah, itu nikmat. Karena cinta akan membawa kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Makanya asas kebahagiaannya satu, cinta Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita sehebat apapun hidup kita, sebanyak apa harta kita, kalau kita tidak punya rasa cinta dan rindu kepada Allah serta berbaik sangka, nggak akan ada bahagia. Cinta, rindu dan berbaik sangka kepada Allah, ini adalah asas kebahagiaan. Hati ini akan selalu bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akan menikmati semua hidup. Ya. Lalu iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdina tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti para jamaah sekalian, semua ya mengenal Allah, kemudian menikmati hidup, bisa menerima takdir Rabbil Alamin, bisa mengenal Allah itu Maha Penyayang, betul-betul bisa dirasakan dan meyakininya, dan kita yakin bahwa akan ada pembalasan, tidak perlu kita dendam, bahkan lebih banyak berserah diri, titipan semua ukhudoliman kepada Allah. Kapan semua akan baik, perilaku kita akan baik, hati baik kalau kita telah mendapatkan hidayah. Kunci kebaikan hidayah. Makanya hidayah itu punya 4 fungsi para jemaah. Fungsi yang pertama, memindahkan kita dari kebodohan kepada ilmu. Jadi hidup kita penuh dengan ilmu. Oh ini nggak boleh, oh ini pantas, oh ini nggak pantas, itu ilmu. Dari mana? Dari hidayah yang membuat kita tidak lagi seperti dulu. Nggak peduli pokoknya, harus, ayo berantem. Perempuan cakar-cakaran. Nggak pantas, udahlah, nggak pantas begitu. Caci maki, setan kamu, oh ini. Guys, nggak boleh. Kapan dia mulai bisa mengetahui ini nggak pantas? Ini ketika dia punya ilmu. Itu yang merubah apa? Hidayah. Baik. Dari dia belajar, ini kan hidayah ini. Yang menggerakkan ibu majelis ini hidayah. Lalu dari majelis ilmu, dipraktekkan sehari-hari. Oh, saya sama suami sekarang harus memuliakan. Dulu sekarang begini. Ya deh, assalamualaikum, dicium tangannya. Oh, kok kamu berubah? Iya, praktek saya dikit-dikit, jangan digituin sih. Cium. Kemudian kata Nabi, wanita yang soleh itu tidak pernah cemberut di hadapan suami. Iya, saya belajar. Suami datang lagi kesel, tetap assalamualaikum mas, senyum. Padahal ya Allah kesel banget sama suami, tapi tetap senyum. Itu yang memindahkan dari ilmu kepada amal hidayah. Udah amal terus apa? Suami boleh nggak saya nasihati? Boleh nggak saya ngomong? Boleh, gini loh, suami itu begini, anak tuh begini, dia nasihat. Berarti yang membuat orang dari beramal kepada dakwah hidayah. Kemudian apa lagi? Dari dakwah suka nasihatin keluarga kepada apa? Sabar. Itu hidayah. Jadi hidayah itu membuat orang berilmu, beramal, berdakwah dan sabar. Ya, berdakwah dan sabar. Terakhir, hidayah. Hidayah para jamaah membuat kita lihat Ar-Rahman an'amta alaihim. Apa itu? Ada 3 yang tidak terpisahkan. Rahmat, hidayah, kebahagiaan. Rahmat di Ar-Rahman Ar-Rahim, hidayah ihdina, kemudian an'amta alaihim. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kita harus disayang Allah. Karena hidayah adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Kesimpulan dari Al-Fatihah 3. Ada 3 yang tidak bisa terpisahkan. Apa itu? Rahmat Allah, hidayah, kebahagiaan. Jadi kapan kita mau bahagia? Ketika Allah memberi saya hidayah. Rahmat, hidayah, kebahagiaan. Demikian para jamaah sekalian kajian kita, dan alhamdulillah baru kali ini kajian sampai zuhur. Alhamdulillah. Ya. Apa? Mau Bu. Alhamdulillah. Tapi secara umum sudah paham ya pesan-pesan penting dari Al-Fatihah? Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup, tidak perlu tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz
yang telah begitu banyak memberikan ilmunya kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, hidayah dan kebahagiaan dan juga berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Demikian pengajian kita pada hari ini.